Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan hari ini, apakah Anda layak? Perumpamaan tentang perjamuan kawin menyatakan sambutan Allah yang dibuat untuk jiwa-jiwa yang binasa karena Injil. Perumpamaan ini menunjukkan undangan bagi mereka yang dipanggil untuk bergabung dengan Raja di pesta pernikahan. Ini adalah suatu analogi undangan Kristus kepada setiap orang untuk keselamatan. Dalam perumpamaan ini, dinyatakan seperti dalam kehidupan nyata. Banyak orang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan, namun banyak yang menolaknya. Beberapa menolaknya dengan mengabaikan undangan, sementara yang lain menanggapi dengan kasar, berpikir untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Matthew Henry, alasan mengapa orang berdosa tidak datang kepada Kristus dan menerima keselamatan melalui Dia adalah bukan karena mereka tidak dapat, tetapi mereka tidak mau. Karena orang Yahudi menolak Mesias mereka, maka Kristus diberitakan kepada dunia bukan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi harus menjadi contoh dari kehidupan yang berbakti kepada Allah. Namun mereka, seperti orang-orang yang diundang Raja dalam perumpamaan Yesus, menolak undangan Allah. Ini bukanlah suatu kejutan bagi Tuhan. Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan 16 mencatat Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Penyambutan orang percaya bukan Yahudi ini digambarkan dalam perumpamaan sebagai orang-orang yang diundang dan dipanggil terakhir. Kita mungkin berharap bahwa mereka yang benar-benar menerima undangan itu akan disambut dengan sepenuh hati oleh sang raja. Namun, melihat salah satu tamu yang datang dengan tidak mengenakan pakaian pesta, membuat raja marah. Dia tidak mengenakan pakaian yang pantas, karena itu dia diusir dari perjamuan ke dalam kegelapan yang luar biasa. Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita dua jenis orang yang akan dipisahkan dari Allah pada penghakiman terakhir. Kelompok pertama yang dihancurkan oleh raja adalah mereka yang menolak undangannya. Mungkin dengan lebih mudah bagi kita untuk memahami mengapa orang-orang ini akan diusir dari kedamaian sorga untuk sisaan kekal. Karena mereka menolak, baik dengan mengabaikan atau menentang keras undangan Tuhan. Kelompok kedua mungkin akan lebih sulit untuk kita pahami. Meskipun Yesus menyebutkan kelompok ini beberapa kali dalam pelayanannya di bumi. Misalnya, Matius 7 ayat 21-23 mencatat gambaran Yesus tentang orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta yang pantas. Dia berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Mereka yang menolak untuk mengenakan pakaian pesta adalah orang-orang munafik yang mengaku sebagai Kristen, tetapi tidak menghasilkan buah kekristenan. Penjelasan Matthew Henry tentang pakaian pernikahan dijelaskannya dengan sangat baik. Dia berkata, kasus orang munafik yang diwakili oleh tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Hal ini menyangkut semua hal tentang kesiapan mereka. Hanya mereka yang mengenakan Tuhan Yesus, yang memakai pola pikir Kristen, yang hidup dengan iman di dalam Kristus, dan bagi mereka Kristus adalah segalanya, merekalah yang memiliki pakaian pesta. Kebenaran Kristus yang diperhitungkan dan pengudusan Roh Kudus, keduanya sama-sama diperlukan. Tidak ada orang yang memiliki pakaian pesta secara alami, atau dapat membuatnya untuk dirinya sendiri. Harinya akan tiba ketika orang-orang munafik akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan mereka yang menodai Injil. Mereka yang menempuh jalan tidak layak bagi kekristenan kehilangan semua kebahagiaan yang mereka klaim dengan berani. Anda telah dipanggil. Apakah Anda layak untuk hadir? Apakah Anda mengenakan pakaian keselamatan yang benar? Satu-satunya jalan menuju hadirat Allah adalah melalui Yesus Kristus. Tidak masalah apakah kita kaya atau miskin, berani atau pemalu, orang baik atau pendosa yang tercemar. Kristus menutupi semuanya.
Kita harus menanggapi dengan serius peringatan Yesus, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita harus menanggalkan upaya kita sendiri untuk menjadi baik, dan mengenakan jubah pribadi yang telah ditebus dengan penuh belas kasihan oleh kasih karunia dan iman melalui pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.